Petang. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, Malam, tadi Bang kata Doli. presiden ada raja kecil yang melawan. Sebenarnya siapa yang dimaksud presiden? Waduh, saya nggak paham itu raja kecil. Tapi kan tadi kalau di penjelasannya birokrasi ya. Nah, memang mungkin soal efisiensi ini akan menemui tantangan ya bagi misalnya kalau ada birokrasi yang selama ini di dalam melihat program-program itu dalam tanda petik project gitu ya. Nah, mungkin dengan adanya penghematan ini bisa jadi program-program yang selama ini sudah akan dilaksanakan ya, sudah ada ditentukan siapa yang akan mengerjakan dan segala macam seterusnya itu yang mungkin akan bisa jadi terganggu gitu. Tapi Tapi kalau saya untuk lihat di begini, kabinet sendiri yang Bang Doli ketahui, memang ada penolakankah sebenarnya ketika efisiensi ini diterapkan? setahu saya tidak ada ya, karena begini, ini kan instruksi presiden, sudah keluar instruksi presidennya. Saya kira tidak ada satu menteri pun atau satu lembaga pun yang selama ini menentang ya instruksi presiden. Ini instruksi presiden. Dan setahu saya sebelum ada perintah dihentikan kelanjutan tentang pembahasan anggaran di DPR, itu hampir semua kementerian sudah menyampaikan kepada komisi masing-masing. Mungkin tinggal beberapa kementerian saja. Dan misalnya kami di Komisi 2, saya di situ anggota Komisi 2, selama ini kita ya menerima, karena saya sering katakan ini instruksi presiden. Dan kemudian masing-masing kementerian, masing-masing menteri sudah melakukan penyesuaian. Nah, DPR kan tugasnya cuma tinggal pengawasan saja. Karena APBN ini kan sudah diketok sebetulnya kan gitu. Jadi kita cuma mau lihat apa saja program-program yang memang tidak dilanjutkan sehingga kita tahu dalam fungsi pengawasannya nanti tidak salah. Jangan jangan sampai kita menganggap bahwa programnya masih misalnya kan katakanlah volumenya 10 gitu ya. Ternyata dengan efisiensi ini, dengan instruksi presiden ini tinggal 50%, nanti kita dalam pengawasannya jadi kacau kan, kita anggap masih 100%, ternyata sudah 50%. Jadi sebetulnya cuma koordinasi seperti itu aja. Kita juga nggak bisa mengatakan di DPR menolak gitu ya. Karena kan yang paling instruksi presiden itu harus disesuaikan oleh menterinya masing-masing gitu. Oke, Mas Toto, kalau tadi kata Bang Doli sebenarnya di Ya, kabinet nggak ada penolakan yang gimana-gimana, tapi artinya raja kecil yang dimaksud presiden ke siapa dong? menolak secara eksplisit pasti nggak berani, karena ini kan impres, instruksi presiden sebagai kepala pemerintahan. Tapi saya pikir kan ada beberapa statement yang sifatnya mungkin hanya informatif, tapi kan di situ terlihat bahwa ada beberapa otokritik yang harus dilakukan oleh pemerintah. Semangatnya semua saya yakin setuju lah kalau kita bicara masyarakat secara umum mengenai efisiensi. Dan semua pemerintahan mencoba melakukan efisiensi. Tapi ada beberapa catatan kritis dari informasi yang diberikan tadi misalnya dalam contoh berita Kompas dari LPSK, lalu misalnya dari Komisi Yudisial misalnya. Yang pertama, apakah betul bahwa penyisiran yang dilakukan ini itu sudah, kalau saya gunakan bahasa yang sederhana deh, sudah masuk pada wilayah membuang lemak, atau jangan-jangan ini dilakukan secara sepihak oleh Kementerian Keuangan dan kementerian terkait atau pihak istana, yang dibuang itu otot, yang dibuang itu tulangnya. Kenapa? Karena ada beberapa statement dari menteri atau wakil menterinya langsung. Mas Toto, Misalnya tapi ketika artinya bicara pernyataan PU, Presiden Prabowo itu konteksnya apa? Apakah memang artinya ada gejolak sebenarnya ada penolakan atau apa backgroundnya sampai Presiden menyatakan hal itu? yang Prabowo menyatakan secara eksplisit bahwa ada penolakan. Pertanyaannya adalah apakah kemudian penolakan ini harus digeneralisasi sebagai bentuk pembangkangan, atau seharusnya pemerintah juga melakukan refleksi diri. Jelas loh, Wamen PU mengatakan bahwa pemotongan anggaran akan berimplikasi pada pembangunan irigasi. Itu kan bukan lemak, itu otot, itu tulang. Ketika berbicara mengenai pendidikan dasar dan menengah, ada pemotongan anggaran. Ternyata sampai kemudian berpengaruh pada 9.000 sekolah yang harusnya dibangun. Apakah itu lemak? Tidak. Poin kedua, Mbak, ini kan masalah keadilan dan kesetaraan. Kalau ada 16 komponen dalam Impres nomor 1 2025 yang harus dipotong, kenapa kejaksaan tidak dipotong? Kenapa DPR tidak dipotong? Kenapa kepolisian tidak dipotong? Mereka semua memiliki 16 komponen yang seharusnya dipotong juga. Yang ketiga, pertanyaan mendasar, apakah kemudian adil bahwa karena program prioritas tertentu, misalnya MBG katanya akan ditambahkan 100 triliun, dari 71 triliun menjadi 171 triliun. Apakah kemudian harus mengorbankan kebutuhan mendasar yang lain? Ketika ingin membuat perut anak-anak kenyang,
apakah kemudian kualitas sekolah atau kemudian hak bersekolah di tahun 2025 karena ada pembangunan yang dihentikan terkait dengan sekolah SMP, SMA, dan lain-lain, itu kemudian merasa adil buat masyarakat. Ini poin yang menurut saya harusnya menjadi pembahasan yang paling mendasar dibandingkan berhenti pada tahapan ada yang ingin memboikot, ada yang ingin membangkang, dan lain-lain. Dan saya berharap sekali ketika DPR melaksanakan fungsinya dalam konteks pengawasan, bukan hanya dalam konteks kemudian memposisikan dirinya sebagai bagian dari koalisi pemerintah yang berkuasa hampir 90% kekuatan dari DPR, tapi betul-betul bicara pada substansi seperti yang saya bahas tadi. Apalagi mungkin loh, Bang Doli, sorry ya, publik akan mengatakan DPR mungkin akan happy-happy aja nih karena anggarannya nggak kena. Beda dengan kementerian yang lain yang anggarannya dipotong. Nah itu Ini gimana adalah Bang hal Doli menanggapi itu? Menangkapkah juga keluhan-keluhan dari kementerian? Termasuk kan juga ada beberapa ASN sampai ada dampak potensi PHK juga. DPR menangkap itu. Bagaimana menyesuaikannya? Ya, itu yang kemarin saya sampaikan bahwa memang di setiap kementerian harus ya dalam tanda petik pintar-pintar ya menyesuaikan gitu. Nah, saya setuju. Saya kira momentum momentum adanya instruksi dari pimpinan DPR kepada komisi-komisi untuk menghentikan sementara pembahasan anggaran ini ya. Saya kira ini harus dijadikan momentum juga ya bagi pemerintah untuk melakukan konsolidasi ulang. Kalau bahasanya pimpinan DPR kan kita menunggu adanya perubahan apa terus konfigurasi ya soal keuangan yang ada di dalam pemerintah gitu. Nah, intinya adalah saya melihat begini ya, program atau instruksi presiden tentang efisiensi ini sebetulnya ini rekonsolidasi APBN ya. Kan karena mungkin ada program-program prioritas menjadi bagian visi dari Pak Prabowo yang dulu waktu pada pembahasan APBN itu masih belum menjadi prioritas gitu misalnya. Atau lebih jauh saya bisa melihat bahwa ini adalah bagian dari transformasi APBN kita ya. Apa yang saya maksud itu adalah memang ada yang bilang ya, selama ini postur APBN kita itu memang selama ini boros. Atau kalau pakai bahasanya Toto tadi, banyak lemaknya gitu. Nah, kita tentu setuju dong bahwa lemak-lemak atau pemborosan ini kita harus harus apa namanya, kita bersihkan ya. Sehingga nanti kalau ini bisa berhasil ya, saya katakan, ini kan juga mendorong supaya para Bapak Ibu birokrasi kita menjalankan fungsi tugas pokoknya ini bisa menjadi lebih produktif. Artinya anggaran yang tadinya dihematkan, artinya kan harus dibayar dengan kinerja yang produktif tingkat tinggi Nah, gitu. Bang Doli, Nah, kalau saya misalnya kira memang mau dialokasikan untuk program yang lebih prioritas, kenapa tidak semuanya, tidak semua kementerian lembaga dikenakan efisiensi dalam Inpres? Tapi jangan dijawab dulu, kita lanjutkan di dialog Kompas Petang usai berikut ini.